Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di video bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang Gatotkaca Satrio dari Pringgondani, bab kedua, yaitu Tetuko menjadi Gatotkaca. Langsung saja teman-teman. Bab 2, Tetuko menjadi Gatotkaca. Pagi itu di Balairung, Prabu Kalapraceka dikelilingi oleh para prajurit. Prabu sedang menunggu kabar dari Prabu Kalasekipu yang diberi tugas meminang Dewi Suprobo. Togok dan Bilung setia menemani Prabu selalu mengikuti keadaan kerajaan. Mereka siap menjawab apa saja yang ditanyakan Prabu. Togok, bagaimana kabar Prabu Kalasekipu? Berhasilkan dia meminang Dewi Suprobo? Tanya Prabu. Belum ada keputusan yang pasti. Maksudmu? Yang Pramesti meminta Prabu menunggu selama 40 hari. Mengapa lama sekali? Mungkin Yang Pramesti sedang menguji kesabaran Prabu. Baiklah, aku turuti kehendak Yang Pramesti itu. Bagaimana dengan keadaan Prabu Kalasekipu sekarang? Baik, dia ada di Padang Oro-Oro. Sebaiknya kita susul saja. Jika terjadi apa-apa, kita dapat membantunya. Bagaimana sebaiknya Prabu? Hamba akan menurutinya. Setelah cukup lama berbincang, Prabu bersama prajuritnya berangkat ke Padang Oro-Oro. Sementara itu, Prabu Kalasekipu sedang menunggu Yang Pramesti. Tidak lama Batara Narada datang. Hai Kalasekipu, Dewata bersedia mengabulkan permintaan rajamu yang akan meminang Dewi Suprobo. Namun, kamu harus dapat mengalahkan bayi yang aku bawa ini. Melawan bayi? Benar. Prabu Kalasekipu marah. Dia merasa diremehkan oleh para dewa karena harus melawan seorang bayi. Karena sangat marah, ia mengambil bayi itu dan menjatuhkannya ke lantai. Namun, bayi itu tidak terluka sedikit pun. Bayi itu malah tertawa-tawa, bagai ada yang mengajak bermain. Prabu Kalasekipu bertambah marah. Bayi itu dilemparnya, namun bayi itu tetap utuh dan bahkan bertambah besar. Prabu Kalasekipu menggigit lehernya, bayi itu tidak lagi bergerak. Prabu Kalasekipu mengira bayi itu tewas, lalu ia melemparkannya ke arah Batara Narada. Dengan sigap, Batara Narada menangkap bayi itu. Batara lalu membawanya ke kawah Candra di Muko. Batara Narada menyuruh semua dewa yang hadir menceburkan senjata yang terbuat dari baja dan kuningan ke dalam kawah. Dalam kawah yang sangat panas, bayi itu tidak melebur, tetapi tumbuh menjadi besar. Senjata yang diceburkan bertambah keperkasaan dan kesaktiannya. Dari dalam kawah muncul seorang pemuda yang gagah. Ia berbicara. Siapakah engkau dan aku ini siapa? Tanya pemuda itu. Aku Batara Narada dan kamu Raden Tetuko. Ayahmu Raden Werkudara dari keluarga Pandowo, kata Batara Narada. Mana ayahku? Aku akan mencari ayahku. Kamu boleh mencari ayahmu setelah kamu dapat mengalahkan Prabu Kalasekipu di Padang Oro-Oro. Tunjukkan aku di mana Padang Oro-Oro itu. Tetuko diajak ke Padang Oro-Oro. Di sana Raden Tetuko sudah ditunggu oleh Prabu Kalasekipu. Kalasekipu, inilah tandinganmu, kata Batara Narada. Baiklah, aku akan melayaninya, jawab Prabu Kalasekipu. Prabu Kalasekipu menggigit leher Raden Tetuko hingga mengeluarkan darah segar. Raden Tetuko tak sadarkan diri, kemudian Prabu Kalasekipu membuangnya ke hadapan Batara Narada. Batara Narada menetesi leher Tetuko dengan air kehidupan. Seketika itu, Tetuko sadar dan lukanya hilang tidak berbekas. Batara Narada menyuruhnya menghadapi Prabu Kalasekipu. Perkelahian terjadi lagi. Dalam perkelahian itu, Kalasekipu tewas. Karena Prabu Kalasekipu tewas dalam perkelahian itu,
datanglah para prajurit raksasa yang dipimpin Prabu Kalapraceka. Mereka menyerang para dewa. Sementara itu, prajurit raksasa yang banyak tewas. Prabu Kalapraceka membalas kematian para prajuritnya. Kesaktian Kalapraceka dapat ditandingi dengan kesaktian Tetuko, sehingga akhirnya Kalapraceka tewas. Melihat Tetuko dapat mengalahkan Prabu Kalapraceka, Batara Narada sangat senang seraya berkata, "Tetuko, engkau berhasil melenyapkan pembuat kerusuhan. Aku akan membawamu menghadap Hyang Pramesti." "Hamba mengikuti apa yang Paduka kehendaki," kata Raden Tetuko. Setelah pertempuran usai, Raden Werkudara dan Prabu Batara Kresna menemui Batara Narada untuk mencari Tetuko. "Hyang Batara Narada, di manakah bayi Tetuko sekarang?" tanya Prabu Sri Batara Kresna. "Prabu, bayi Tetuko kini sudah menjadi seorang pemuda. Pemuda itu sekarang ada di sampingku ini." "Jadi pemuda inilah yang dulunya bayi Tetuko?" "Benar." Raden Werkudara tidak percaya bahwa pemuda ini adalah anaknya. Ia meyakinkan itu dan bertanya, "Kanda Prabu, mungkinkah ini anakku Tetuko?" "Dimas, percayalah, Hyang Batara Narada adalah seorang dewa. Beliaulah yang membawa Tetuko ke kayangan. Namun, mengapa anakku mempunyai taring di mulut kanan kirinya?" "Dimas, engkau harus ingat bahwa Dewi Arimbi adalah putri Prabu Tremboko, seorang raja raksasa." "Benar," kata Raden Werkudara dengan yakin. "Werkudara, apakah kamu menerima pemuda ini sebagai anakmu?" selah Hyang Batara Narada. "Tentu saja saya menerimanya." Raden Tetuko segera menyembah ayahnya dan para sesepuh keluarga Pandowo. Hyang Pramesti berkata di hadapan mereka, "Saudara-saudaraku, pemuda ini akan saya beri nama Raden Gatotkaca. Saya juga akan memberi topeng baja dan baju kutang onto kusumo. Topeng itu akan menambah kekuatan dan kesaktiannya. Baju kutang onto kusumo ini untuk terbang tanpa sayap." Begitu topeng baja dipakainya, topeng itu melekat dengan mukanya. Demikian juga begitu kutang onto kusumo dipakai, langsung melekat di tubuhnya. Hal itu membuat takjub yang menyaksikannya. Werkudara ingin cepat membawa Gatotkaca pulang, namun tidak demikian Sang Hyang Pramesti. "Werkudara, putramu Gatotkaca belum boleh dibawa ke Pringgondani. Ia saya angkat menjadi raja sehari di kayangan Jonggring Saloko. Itu karena Tetuko dapat mengalahkan Prabu Kalasekipu dan Prabu Kalapraceka." Gatotkaca dinobatkan sebagai raja sehari di kayangan Jonggring Saloko. Ia duduk di singgasana. Saat penobatan terjadi keanehan. Ada seberkas sinar yang menyilaukan masuk ke dalam tubuh Gatotkaca. Hal itu membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Batara Narada meminta mereka yang hadir menghormat kepada Gatotkaca. Setelah genap 1 hari, Raden Gatotkaca menjadi raja di kayangan Jonggring Saloko. Sang Hyang Pramesti memberitahu bahwa sudah saatnya Gatotkaca turun kembali ke kerajaan Pringgondani bersama ayahandanya. Untuk itu, keluarga Pandowo serta Raden Gatotkaca kembali ke kerajaan Pringgondani. Nah, demikian tadi cerita bab 2 mengenai Raden Tetuko yang berubah nama menjadi Raden Gatotkaca. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Kita nantikan bab 3 tentang Gatotkaca Satrio dari Pringgondani pada video berikutnya. Sampai jumpa.